Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham BBRI. Mohon maaf banget buat teman-teman yang bertanya-tanya, ya, terutama yang sudah berlangganan kok jarang update video sekarang. Saya memang ada kesibukan teman-teman ya. Dan thank you, ada beberapa juga yang masih trust untuk membeli atau berlangganan, meskipun ternyata update video saya itu tidak update ya, sudah sekitar setengah bulan kayaknya saya nggak update video ya. Oke, tenang saja, saya tetap masih eksis di saham, hanya memang ada kesibukan yang saya harus ngatur waktu lagi untuk bisa membagi waktu ya. Nah, video kali ini mumpung saya bisa, saya akan membahas saham BBRI ya, di mana BBRI ini turun tahun 2024 ini sudah turun 21% dan penurunan di tahun ini adalah penurunan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan saya memberikan label kepada BBRI ini adalah red alert atau ya red alert ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kenapa kok red alert ya, berbahaya penurunan di BBRI di tahun 2024 ini. Ini bukan video fear ya teman-teman ya, tapi nanti akan ada data yang akan saya tampilkan dan saya akan memberikan alasan kenapa kok BBRI ini red alert. Oke, kita cek dulu secara seasonality ya. Dari sini aja kita sudah bisa lihat ya. Tahun 2024 ini BBRI turun 21,06%. Padahal di sejarah ya, dalam sejarah saham BBRI belum pernah terjadi hal seperti ini. Meskipun ini belum closing ya. Ini hanya terjadi BBRI turun ya double digit itu di tahun 2008 karena ada krisis. Selainnya ini nggak pernah ada masalah ya, turunnya cuma tipis-tipis ya. 2020 Covid oke lah. Tapi di 2024 ini penurunannya tadi nanti kita akan lihat ya fundamentalnya apakah bermasalah enggak ternyata teman-teman ya. Nah, ini masih turunnya 21% dan untuk nutup gapnya ini rasanya saya nggak ngerti, memang ini belum selesai ya, masih tanggal 11, apakah masih bisa naik dan Desember bisa naik untuk menutup gapnya. Secara seasonality ya, minimal minusnya harusnya nggak sampai double digit secara seasonality. Namun karena ada data yang menurut saya red alert ya, bisa jadi ya ini memang bisa turun double digit ya. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, kita akan seperti biasa akan cek laporan keuangannya dulu ya, kan nggak afdol kalau nggak ngelihat laporan keuangannya. Kita lihat dulu ya, seperti biasa yang penting-penting kita nggak lama-lama, karena teman-teman pasti sudah pada ahli ya untuk membaca laporan keuangan. Ini kredit yang diberikan masih naik ya. Kemudian kita cek lagi simpanan nasabah juga masih naik. Jadi nggak ada rush, nggak ada aneh-aneh di BRI ini ya. Kemudian kita cek pendapatan bunga dan syariah juga masih naik. Pendapatan netonya naik tapi tidak setinggi grossnya. Kenapa? Karena bebannya ini naik ya, beban bunga dan syariahnya ini naik cukup signifikan. Ya, tapi so far CKPN juga naik. Jadi ada dua nih, kenaikan beban sama kenaikan CKPN yang menyebabkan laba bersihnya naiknya tipis. Tapi so far masih growth. Jadi ya secara overall kalau kita melihat kita memiliki BRI ini ya secara fundamental ya sebenarnya perusahaannya baik-baik saja. Ya, jadi nggak ada masalah kalau teman-teman beli saham ini untuk dividen investing atau untuk jangka yang sangat panjang sekali. Ya, masih aman. Kemudian kita akan cek dulu rasio-rasio kesehatan banknya ya. Kita lihat ya, KPMM ini turun tapi ya ini nggak jauh beda. Kita perhatikan ya, dibanding tahun lalu nggak ada perubahan yang signifikan. Ya, untuk NPL growth-nya ini kan targetnya dari manajemen maksimum 3 ya. Ini sudah lumayan ya, sudah kalau dilihat dari data saat ini mestinya on track. Ya, on track akhir tahun bisa 3 atau bahkan di bawah 3. Ya, overall so far ini nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi secara rasio pun nggak ada masalah. Tapi harga sahamnya bisa turunnya cukup lumayan ya. Nah, sekarang kita akan cek kenapa teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang sudah langganan data, ya teman-teman pasti tahu ya, familiar dengan ini grafik yang saya buat ini. Ini berdasarkan data perpindahan struktur saham ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya ya. Intinya dari data ini kita bisa trading melawan investor retail lokal lainnya, itu bisa menghasilkan profit ya so far ya. Profit terus, belum pernah loss besar ya. Ini di awal-awal loss 1%, 0,9%, kemudian tertutup dengan ini, dan terakhir profit 4%. Nah, kemarin ada satu
satu yang komplain lah ya. Beli di sini 4750 ya, sempat floating profit 17%. Nah, karena di sini disuruh hold ya, begitu profit 17%, dia tanya, "Pak, ini sudah saatnya jual atau belum?" Saya bilang ya berdasarkan data ya belum, di hold. Kemudian turun, ya turun cukup dalam sehingga sisa 4% dan di sini ada signal atau datanya menunjukkan bahwa di awal ini harus jual. Ya, akhirnya hanya profit 4%, padahal tadi sebelumnya sudah profit 17%. Ya, saya hilang lumayan banyak nih Pak, gara-gara data Bapak terlambat. Ya memang datanya nggak bisa harian teman-teman ya, ini datanya memang keluarnya bulanan ya, mau nggak mau bulanan. Tapi ya setelah berjalannya waktu, setelah di sini jual, ya kan, nah kan gelo ternyata setelah lihat data tanggal 1 November masih sinyalnya do nothing. Dan teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman nggak punya data ini untuk trading ya, kalau untuk hold nggak perlu data ini ya, untuk hold forever dividen nggak perlu data ini. Kalau untuk trading teman-teman di sini ini 4% ini sudah cukup banyak dibandingkan kalau teman-teman nggak jual di sini ya. 4750 sekarang 4460, jadi floating minus kalau teman-teman nggak jual di sini. Kan teman-teman dapat dua keuntungan ya kalau punya data ini ya, trading dengan data ini ya. Yang pertama, teman-teman tetap profit 4%. Yang kedua, sebenarnya profitnya nggak 4%, karena kalau teman-teman dijual di sini dan beli lagi di bawah, ya berarti kan sudah tambah untung. Untungnya ada dua, satu untung taking profit, kedua untung bisa dapat harga di bawah harga 4750 teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ini konsisten dan disiplin ya menggunakan data ini. Ya. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, di bulan November ini, 1 November ini ya. Nah, ini ya. Lokal ID masih jual barang, makanya jangan beli dulu. Ada beberapa orang yang belinya waktu menerima data ini dan tanya, "Pak, berarti ini belum saatnya beli ya?" Saya bilang, berdasarkan data ini belum saatnya beli. Ya, saya nggak ngerti ya yang tanya apakah eksekusi atau tetap beli ya, karena kan banyak sekali video-video influencer yang bilang sedang murah-murahnya ya. Nah, kalau teman-teman mengikuti data ini ya tunggu aja ya. Tunggu aja sampai nanti awal Desember ada datanya mengatakan beli atau jual. Kira-kira seperti itu aja teman-teman, sesimpel itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa kok saya bilang red alert penurunan di tahun 2024 ini. Ya. Berdasarkan data ini adalah untuk pertama kalinya saham BBRI lokal ID menyentuh double digit atau 10%. Di tahun-tahun sebelumnya, meskipun BBRI sahamnya turun, tapi lokal ID-nya masih sangat kecil, 1-4%. Ya, jadi mendominasi sekali. Dan ini sudah mulai di atas 10%, sudah mulai double digit. Makanya kalau ini berlanjut terus, ya kita lihat ya teman-teman ya. Bener nggak sih sebegitu berbahayanya pergerakan perpindahan saham di tahun 2024 ini? Kita lihat ya. Dalam setahun terakhir Oktober ke Oktober, total investor asing jual 7,23%. Kita lihat siapa yang menyerap paling banyak. Ternyata lokal ID teman-teman. Jadi apa? Lokal ID ini memberikan investor asing likuiditas untuk exit. Ya. Dan kalau dikasih terus likuiditasnya, influencer-influencer meng-up terus ya, meng-up terus BBRI, ya ini akan memberikan semakin banyak likuiditas. Dan kalau ini sampai 10%, naik ke 20%, ke 30%, ya udah ya. Harga sahamnya bisa sideways untuk selama-lamanya ya, sampai investor asing balik kembali. Kapan itu ya kita nggak ngerti ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kita lihat per jumlah holdernya, wah semakin banyak sekali ya, semakin populer. Ya, semakin populer sebuah saham, harga sahamnya justru tidak akan semakin naik ya. Ada yang bilang, "Loh kan semakin banyak demand-nya, harusnya harga saham semakin naik." Lah pertanyaannya, ini demand-nya besar loh. Ya, ada 200.000 orang yang mencari saham BBRI ya.
Dengan total per orangnya ini berani invest 78 juta per orang. Dikali 200.000 berapa? 16 triliun uang investor retail lokal. 16 triliun. Tapi kok harga sahamnya nggak naik? Kenapa? Karena demand, ya karena supply-nya ini lebih besar, market maker-nya lebih besar ya, sesimpel itu jawabannya. Kita lihat ya, yang nurunin investor asing ya. Ini besar sekali sejak April buang barang terus, Agustus sempat naik, tapi ini ternyata September buang barang lagi lebih banyak, Oktober buang barang lagi lebih banyak lagi. Ya, jadi menurut saya ini red alert. Kenapa? Karena kalau masih berlanjut ya, investor retail lokal masih antusias membeli saham BBRI terus, sedangkan kondisi dari ekonomi global ya dengan menangnya Trump ya, dana asing mulai exit. Kita lihat yang buang siapa? Yang buang ya yang nomor satu nih, market makernya buang. Ini buang ya, ini masih belilah dana pensiun tapi tipis sekali. Itu pun ini beberapa terakhir buang juga. Ya, dan di bulan Oktober market makernya masih buang, ini masih buang, dan dana pensiun pun jadi ikut buang. Ya, jadi ini kondisi yang menurut saya red alert untuk BBRI. Ya, kalau masih dilanjutkan, banyak sekali video-video yang meng-up BBRI murah, ya kan, bisa naik sampai berapa, ya justru harga sahamnya akan terus jatuh, ya. Dan cilakanya kalau jatuh terus ini ditampung oleh investor retail lokal terus, lama-lama sahamnya bisa sideways. Ya, jadi ini akan hanya menjadi saham dividen tanpa capital gain yang sudah banyak ya, contohnya kayak BJTM, BJBR, itu kan saham dividen ya, sideways forever itu ya. Nggak naik-naik sahamnya. Kenapa? Ya kalau teman-teman sudah punya data ini dicek aja. Ya, dicek aja lokal ID-nya berapa persen. Ya, nah itu teman-teman ya. Oke, jadi semoga teman-teman yang sudah punya data ya bisa konsisten ya menunggu nanti sampai awal Desember apakah sudah saatnya beli atau belum. Meskipun secara seasonality chance untuk naiknya cukup besar di bulan Desember, tapi kalau kita melihat data ini ya, kita lihat ya Oktober dan November aja potensi untuk naiknya tinggi secara seasonality, tapi ternyata karena investor asing exit dan data ini juga mendukung untuk tidak membeli atau bahkan menjual, maka ya untuk yang belum punya jangan beli dulu saham BBRI ya. Semakin Anda beli semakin harga sahamnya turun. Jadi lebih baik ditahan dulu. Masih banyak saham-saham lain nanti akan saya bahas, saham-saham yang menarik untuk dibeli ya di luar BBRI ini. Jadi BBRI ini biarin aja ya. Mengkhawatirkan karena kalau ini sampai di atas 50%, maka ini saham tidak bisa untuk trading lagi ya. Dan saya kehilangan satu saham untuk trading ya, karena saya biasanya trading di saham BBRI ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan sekali lagi, ini video bukan ajakan jual atau beli saham BBRI, bukan nebar fear saham BBRI. Ini ada datanya semua dan saya beritahu kenapa alasan saya memberikan label red alert untuk BBRI ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.